Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaikhana habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sunnah syaikhina ki hadi ahmad syarif wa sunnah syaikhina ki hadi azri zakaria wa sunnah syaikhina ilmu fi hadhihi al-qaryah وصله وقل وصلى شيخنا بهدي عبد الحميد وصلى شيخنا بهدي احمد الفاري وصلى شيخنا بهدي احمد الفاري وصلى بهدي سوري وصله وقل وصلى الى مؤلف هذا الكتاب شيخنا الامام البوصيري وصله وقل ان الله يتبشرهم بالرحمه والمغفره وينفعنا باسرارهم وانوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والاخره. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarraman, para asatidzah, para guru-guru kita semua, mukarram muhtaram, Ustaz Irfan Syedri, Ustaz Zaki Mubarak, Ustaz Isnaini, juga Ustaz Sulaiman, dan juga para asatidzah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada antum semua. Alhamdulillah, kita masuk kepada pasal yang selanjutnya, halaman 39. Ada mic dua nggak? Kita baca mic. Summa innahum bayyanu ta'thiratiha. قال المصنف رحمه الله على ما نفعلنا به في دار أهل الأنكار ثم إنهم بينوا تأثيراتها. قال الشارع الشهير بشيخ زادهم وحكاية وحكاية ما شوهد من آثار بركاتها في الكتب مشهورة عند جماهير الأنام، فأغناني عن الإكثار في وصفها وإطالة الكلام. وحكى كثيرا من الشارحين أنه لما كان في عين سعد الفاروق رمد عظيم حتى أشرف على العمى، رأى النبي عليه السلام يقول امضي إلى فلان وخذ منه قصيدة البردة واجعلها على عينك
عينيك فجاء إليه فأخذ قصيدة ووضعها على عينيه وقرأها فشفاه الله بها. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala summa innahum. Kemudian innahum, sesungguhnya mereka, yakni para alim ulama, bayanu, menjelaskan ta'thiratiha, akan pengaruh daripada kitab Burdah ini. Jadi kitab yang dikarang oleh Al-Imam Busiri ini laha ta'thir, memiliki pengaruh. Sebenarnya apa yang dikarang ulama, besar kecilnya memiliki pengaruh. Sampai kitab-kitab mungkin kalau kita seandainya membuat sebuah kitab, sebuah karya, ya ada pengaruhnya juga. Cuman besar kecilnya itu tergantung bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun pengajar, begitupun guru, besar kecilnya pengaruhnya tergantung bagaimana hubungannya dengan Rasulullah. Kita punya guru dulu namanya Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa sebenarnya sama dengan kita-kita. Sama-sama makan, sama-sama minum, dulunya sering main dan sebagainya. Cuman beliau bedanya punya hubungan khusus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu banyak sekali dari teman-teman beliau semasa beliau mondok di Darul Mustafa yang memberikan cerita tentang bagaimana hubungan Habib Munzir dengan Rasulullah. Hatta tiap malam mimpi ketemu Rasulullah, setiap waktu ketemu Rasulullah, mimpi ketemu Rasulullah, bahkan berguru dengan orang yang paling dicintai Rasulullah, Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Maka barokah daripada hubungannya dengan Rasulullah, beliau pulang ke sini bangun majlis Rasulullah, besar majlisnya. Banyak pengaruhnya, banyak dampaknya karena ada hubungannya dengan Rasulullah. Maka siapapun orang yang memiliki hubungan dengan Rasulullah, apapun yang ada pada dirinya berpengaruh buat perkembangan umat. Lihat bagaimana dulu. Ini kitab-kitab ulama yang kita kenal, yang dibacakan oleh Ustaz Zaki barusan, Al-Imam Zarnuji. Kita mungkin nggak kenal siapa Imam Zarnuji. Ya, kita biasa kenal nama kitabnya Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum. Ta'lim Muta'allim fi Thariqit Ta'allum. Kitab mengajarkan cara belajar. Nah ini Imam Zarnuji ini juga sama, punya hubungan khusus dengan Rasulullah. Maka kitabnya dipakai di semua pesantren di Indonesia khususnya. Ya, cuman sayangnya kitab Ta'limul Muta'allim ini pengarangnya Hanafi. Ya. Jadi nanti kalau ente baca tuh ketemu Al-Imam Hasan, ya Muhammad bin Hasan. Itu Muhammad bin Hasan itu gurunya Imam Syafi'i yang bermazhab Hanafi. Dan juga banyak orang-orang yang bermazhab Hanafi. Nah nanti ada kitab tentang masalah belajar, cuma ulamanya mazhab Syafi'i. Ya. Kalau nggak salah namanya Tadhkiratul As-Sami' wal Mutakallim, kalau nggak salah namanya. Nanti saya share ke dia insyaallah. Nah jadi Imam Zarnuji punya hubungan dengan Rasulullah, maka kitabnya dipakai di banyak tempat. Imam Ibnu Ajurrum, pengarang Jurumiyah pun punya hubungan dengan Rasulullah, maka di mana tempat bacanya kitab Jurumiyah. Bahkan kata guru kita kayak Abdul Hamid Husain, Imam Ibnu Ajurrum itu termasuk sufi, termasuk wali. Kalau bukan wali, kalau bukan sufi, ada kitabnya sampai sekarang. Kan Masya Allah orang-orang dulu ngarang kitab luar biasa. Sampai yang kemarin diceritakan di Mahyan, ada orang mau baca qasidah, cuman mikir qasidahnya di WC Ustaz, ambil merenung baca qasidah HP gitu. Ya kan kadang-kadang ada orang nyari inspirasi di mana? Di WC. Tapi mau ceramah HP, mikirnya di WC. Ini ngambil inspirasi qasidahnya di WC.
Setelah itu manusia baca, ya kebetulan yang ngajar wali dibilang, ente baca qasidah di mana tadi? Pikirnya di WSB, pantas bau. Kenapa? Karena terkait tadi itu. Bagaimana cara ngarangnya, ikhlas gak ngarangnya. Maka Imam Zarnuji ketika pengen ngarang kitab yang namanya kitab Jurumiyah, ya, beliau beristikharah. Ya. Beliau istikharah dan beliau bilang, kalau seandainya kitab Jurumiyah ini ikhlas karena Allah, anda lempar ke laut. Kalau seandainya ikhlas, ini kitab gak mau apa. Ketika dilempar ke laut, ternyata itu kitab gak apa-apa, gak rusak, gak hancur. Tintanya masih tetap ada, nggak hilang hurufnya. Padahal kan kalau tinta zaman dulu kena air aja hilang. Makanya banyak orang ruqyah tuh dalam kitab wafak, siapa orang yang nulis gini, tintanya ditaruhin air, dicelupin air, diminum sembuh gitu. Ini tintanya nggak hilang. Kenapa pertanyaannya? Karena ada hubungan dengan Rasul. Begitupun ini majelis burdah yang sama-sama kita dirikan. Kalau kita mau awet, mau besar pengaruhnya, jadikanlah ini majlis, jadikanlah diri kita punya hubungan dengan Rasulullah, ya. Punya hubungan dengan Rasulullah. Apa yang kira-kira kita bisa perbuat untuk Rasulullah? Tapi kalau kita bikin majlis hanya sekedar biar kumpul-kumpul aja, nggak usah undang family sini, ramai insya Allah. Benar kan ya? Kalau mau rame undang family, rame gak sini? Wah, ke atas di pohon-pohon naik ke atas. Gak usah undang majlis. Kalau mau ketawa-tawa undang stand up comedy, ya lucuan dia. Tapi kalau kita pengen membangun hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalkan sunnah Rasulullah, ya. Dan yang terkecilnya yang kita bisa. Apa yang kita bisa? Apa yang kita mampu? Sholawat, fadal baca sholawat. Minimal banget aja kita punya baju putih, pakai baju putih. Itu udah sunnah. Kita punya siwak, pakai siwak, itu udah sunnah. Motong kuku, itu sunnah. Cari tahu lagi sunnah-sunnah Rasul yang lain. Kalau nggak bisa ngerjain semuanya, setengahnya. Kalau nggak setengahnya, sepertiganya. Yang penting ada bagian kita punya hubungan dengan Rasulullah. Nanti baru ketemu sama Rasul. Ini pengen ketemu aja, membangun hubungannya nggak ada. Jangan salah tuh. Sayyidul Walid mengarang kitab namanya Al-Afrah fi Mukhatabatil Arwah, kalau nggak salah namanya itu. Kita punya itu. Jadi buku diarinya Sayyidul Walid Habib Abdurrahman As-Segaf tentang bagaimana beliau berjumpa dengan orang-orang soleh di alam mimpi, bertemu bainar roh. Di antara yang dia tulis itu, saya semalam bermimpi berjumpa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan beliau berterima kasih atas Fatihah yang setiap malam dibaca untuknya. Tuh. Jadi kita tawasulan tadi, baca tawasul itu nggak sembarangan. Kita lagi ngirim Fatihah buat mereka, menjalin hubungan dengan orang soleh. Jadi kalau kita pengen istiqomah tuh, jalin hubungan bukan hanya dengan Rasulullah, tapi juga dengan orang soleh. Dengan cara tawasul, kirim Fatihah. Mau jalin hubungan dengan orang yang masih hidup, jangan Fatihah doang, datang rumahnya bawa pisang gitu deh. Mau yang hidup mau Fatihah mulu jamnya, mau WA ada. Jadi kalau saya, maafnya nggak bisa ngaji, streaming aja. Iya. Makanya nih Burda nggak ada streaming, nggak ada. Ya, rekam aja rekam. Jangan baca Quran rekam posting kan. Bisa kabian kan. Ngomong-ngomong ada kayu buat detok anak-anak apa nih? Ini kayu buat apa nih? Jelas ya. Jadi kita baca Fatihah buat Rasulullah, baca Fatihah buat wali, buat ulama, itu nggak sia-sia Fatihah kita. Ini yang banyak orang kadang-kadang ya sekedar formalitas aja, ya baca tawasul, sekedar baca tawasul aja, tapi nggak menghadirkan hatinya di hadapan para awliya.
makanya jangan heran kalau seandainya cerita-cerita orang-orang dulu ketika maulid Nabi hadir. Kenapa Nabi hadir? Hati mereka hadir di hadapan Rasulullah. Ini majlis begini ya mudah-mudahan kita berharap dapat nadroh dari Rasulullah, dapat pandangan dari Rasulullah. Saya begitu girangnya ketika saya rajin baca tawasul Sayyidil Wahid, nggak lama cucunya datang hadir di majlis kita, seolah merestui bahwasanya di sini dibacakan tawasul Sayyidil Wahid. Kita undang, kita cari tabaruk dengan siapa? Dengan cucunya Rasulullah. Ya mudah-mudahan kalau seandainya ada cucu daripada mu'alif kitab ini, cucu Imam Busiri, mudah-mudahan bisa sampai kemari. Amin ya Rabbal. Yang penting tadi itu hati kita ya, pertautkan kepada mereka, cantelin hati kita. Wakam min ba'id qarib wa kam min qarib ba'id. Berapa banyak orang yang dekat tapi jauh, berapa banyak orang yang jauh tapi dekat. Mungkin kita jauh dari kota Madinah, kita jauh dari Masjid Nabawi, tapi karena hati kita yang dekat pada Rasulullah, insya Allah kita dekat dengan Rasulullah. Tapi berapa banyak orang yang dekat nih, dekat berdua, dekat samping-sampingan. Udah sampingan WA, ya kan? Udah sampingan WA, membocah kurang. Lalu kan sebelah lu ngapain? WA. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya. Kalau hati sudah terpaut, ada koneksi, insya Allah ya. Urusan sore itu saya lagi lagi tempat teman nyengokin teman, tiba-tiba dalam hati saya, wah tapi kayaknya kan paketnya habis, saya numpang tethering gitu. Bagi tethering dong, kayaknya ada yang mau hubungin saya. Beda berapa detik istri saya ngomong gitu, nelfon, suka bener kan tuh. Oh bisa ya. Karena ada apa? Hubungan hati. Maka ini hati jangan dipunya doang, dipakai hati kita ya, jangan buat bucin-bucinan doang. I love you aja sih dan musomai. Mau bucin boleh, bucin sama Rasulullah ya. Bucin sama Rasulullah. Ini Imam Busiri kalau bisa dikatakan bucin, beliau bucin kepada Rasulullah. Bagaimana enggak, saking lupanya beliau, saking rindunya sama Rasulullah, saking pengennya nulis pujian untuk Rasulullah, saking pengen nulis sampai lupa mengucapkan alhamdulillah sama bismillah, nggak ada di situ. Ini qasidah langsung amin dada kuri jironin bidi salami mazaj dadam anjaro min muqlatin bidami. Nggak ada bismillahnya, nggak ada salawat, nggak ada hamdalah. Padahal dalam hadis ya, apa namanya, kullu amrin bibalin la yubda'u bil hamdalah lanjutan bil basmalah ya. Huwa abtar. Setiap perkara yang baik yang memiliki nilai dalam syariat yang tidak dimulai dengan bismillah atau alhamdulillah, maka terputus barokahnya. Ini saking pengennya memuji Rasulullah sampai lupa. Tapi nanti ada penjelasan nih, kenapa beliau nggak menyebutkan bismillah dan alhamdulillah. Yang jelas ya, kalau kita mau berkah hidup kita, adakan hubungan dengan Rasul. Nanti kita ziarah ke makam Habib Hasan Priok, insyaallah. Ini salah satu bentuk kita. Jadi kalau lagi ziarah ini jangan bengong hati kita, nggak fokuskan seakan-akan sahibul maqam di depan kita. Waqala syarih asyhir, berkata pensyarah yang sangat masyhur yang bernama Syekh Zadah, wa hikayatu ma syuhida min athari barakatiha fil kutub masyhurah, dan cerita-cerita ma syuhida, apa yang disaksikan, min athari barakatiha, daripada pengaruh keberkahan burdah ini, fil kutubi, dalam kitab-kitab ulama, masyhuratun, itu sangat masyhur inda jamaahiril anam ya, bagi
sekelompok manusia, artinya jumhur kebanyakan orang. Fa'aghnani anil ikthar, maka yang mencukupi aku daripada memperbanyak fi wasfiha dalam mensifatkannya, wa italatil kalam, dan memperpanjang kalam. Jadi karena udah terkenal, udah banyak kisahnya, Anda nggak perlu jelasin dah ini keberkahan qasidah Busiri, qasidah burda Imam Al-Busiri. Di dalam kaidah bahasa itu, segala sesuatu yang sudah ma'ruf nggak perlu dikenalin lagi. Sampai inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam ilmu bahasa kan kalau yang namanya dhamir pasti ada marjinya. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan dia. Ini dia kemana? Karena sudah masyhur yang namanya Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka Allah nggak pakai inna anzalnal Qur'ana fi lailatul qadar. Kenapa? Karena sudah masyhur. Begitupun yang namanya Fadilah dari kitab Imam Busiri udah sangat-sangat masyhurnya, maka beliau nggak banyak sebutkan, illa beberapa sedikit. Haka kathirun minasyarihin, yang banyak diceritakan oleh para pensyarah, annahu lamma kana fi ainai Sa'dil Faruq, tatkala dahulu di matanya Sa'ad Al-Faruq, ada orang namanya Syekh Sa'ad Al-Faruq, Ramadun Azim, ada penyakit mata yang sangat luar biasa. Dia punya penyakit mata, hatta asyrafa 'alal ama, sampai itu penyakit mata bikin dia pengen buta. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sakit beliau bermimpi ketemu Rasulullah. Enak banget orang dulu kayaknya. Saban sakit mimpi ketemu Rasulullah. Saban kangen mimpi ketemu Rasul. Kayaknya orang sekarang susah banget ya Allah ya. Udah baca sholawat, udah baca maulid, udah hadir ini itu kagak ketemu juga. Ya. Pertanyaannya kenapa ya? Gitu. Mungkin ada yang salah di hati kita, belum begitu pengen ketemu hanya Rasul. Mudah-mudahan ya Allah akrimna bi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dunya wa fil akhirah. Allah, mudah-mudahan kita bisa dikaruniai bisa tiba ketemu Nabi. Ini Syekh Sa'ad Al-Faruqi bermimpi ketemu Rasulullah. Yaqulu, Rasul bersabda, berkata kepada dia, imdi ila fulan, ya Sa'ad, pergi kasih fulan. Wa khudh minhu qasidah al-burdah, dan ambillah darinya qasidah burdah. Waj'alha ala ainaik, dan jadikanlah itu qasidah taruh di mata itu. Ya, jadi qasidahnya taruh di mana? Di mata. Faja'a ilaihi, ketika bangun datanglah ya kasih fulan. Fa'akhadal qasidah. Nah, fa'akhadal qasidah. Kemudian dia langsung mengambil ke qasidah. Ya, karena huruf fa bermakna langsung. Wa wada'aha ala ainain, dan dia letakkan itu qasidah di matanya. Wa qara'a, dan dibaca itu qasidah. Fasyafaqullahu biha, maka Allah sembuhkan dia biha, bisababi hadhil qasidah al-mubarakah. Ya, banyak bahasa Arabia dengan sebab qasidah burdah itu. Kalau kata orang Wahabi syirik begitu. Wah, khurafat, bid'ah, enggak ada itu nyembuh karena qasidah. Nabi enggak pernah kerjain. Kalau benar Nabi pasti kerjain, kalau memang ada qasidahnya. Ya. Jadi sebenarnya tak ada keberkahan itu karena ada hubungannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kali Imam Syafi'i bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat di mimpinya Rasulullah bilang sama Imam Syafi'i, ya Syafi'i, kirim salam buat umatku yang bernama Ahmad bin Hanbal. Siapa itu Imam Ahmad bin Hanbal? Muridnya Imam Syafi'i. Kirim salam tuh. Allah girang ya, mudah-mudahan kita dikirim salam Nabi. Itu khabar dituliskan dalam surat oleh Imam Syafi'i. Di dalam suratnya Imam Syafi'i berkata, ya Ahmad bin Hanbal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'us salam ilaik. Rasulullah ngirim salam buat ente.
Ketika Imam Ahmad baca itu surat, girangnya luar biasa. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis Nabi, sanadan wa matanan 1 juta. Ya, kalau kita aturannya muter-muter nggak balik habis. Taunya innamal amalu udah jelas. Amin tolakul ilmi. Ini doain kita di sini ada Abid, mudah-mudahan bisa jadi ahlul hadis insyaallah. Yang lagi saya suruh hafalan Arba'in Nawawi, nanti hafal Jami'us Shaghir. Yang hadisnya kurang lebih 1000 lebih. Mudah-mudahan Allah kasih taufik, Allah kasih hidayah biar bisa selesai hafalannya. Nah itu Imam Ahmad bin Hanbal saking girangnya itu girang, ya Allah dapat salam dari Nabi. Lalu kemudian beliau kasih jubah kesayangannya, jubah kesayangan Imam Ahmad dikasih di Imam Syafi'i, diterima Imam Syafi'i. Imam Syafi'i begitu tawadunya, sedang ada orang sakit, Imam Syafi'i celupin tuh jubah ke dalam air, disuruh minum bekas jubahnya Imam Ahmad. Tuh, guru sama murid tuh. Sang guru bertabaruk denganmu, karena murid itu soleh. Tapi kalian murid itu nyemen mulu, kalian repot tadi. Muridnya orang soleh, wajar gurunya tawadu gitu. Ya. Enggak semua murid gitu ya dijaga gitu. Kalau muridnya ke langit dulu ngeplay ya. ada yang salah, Ustaz, kalau bisa jangan pakai negaru, pakai ganja aja. Ada yoman semua nih. Ngaji kata jamaah kok ngaji enak banget ya. Siapa di sana ya? Majlis Al-Asikiyah. Banyak asik ya. Enggak ya, enggak boleh itu. Nih, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal itu orang soleh. Orang yang minum air bekas jubahnya sembuh. Minum air bekas jubahnya sembuh tuh. Kenapa? Itu barokahnya, ada hubungan dengan Rasulullah. Yang kita cari itu dah. Makanya benar kata qasidah, amutu wa ahya ala hubbikum. Masya Allah, itu qasidah luar biasa. Amutu wa ahya ala hubbikum. Ya Rasulullah, aku hidup, aku mati hanya untuk mencintaimu. Masya Allah. Amutu wa ahya ala hubbikum. Makanya belajar bahasa Arab biar paham tuh qasidah, jangan ya hanana. Ya hanana, gila banget nggak maksud? Ya hanana mantan gua tuh ya. Biar belajar bahasa Arab, biar paham kan enak. Ya. Undur bi aini ridha iman abada, wasdur bi fadlika taksiri madal amadi. Undur bi aini ridha, ya Allah pandanglah kami dengan pandangan keredoan. Kalau Allah udah mandang keredoan, berbuat dosa diampuni namanya Allah. Ya, kayak emak kita kalau redo sama kita pulang ke rumah acak-acakan, emak kita redo sama kita disuruh tidur, dan disuruh mandi, tidur. Disuruh makan, ambil ayam 2 boleh, tadinya nggak boleh. Ingat abang lo belum makan. Tapi kita pulang bawa duit ke emak kita redo. Ya, pulang nyantren emak kita redo, kira nggak emak kita? Saking girangnya ambil ayam 2 nggak diomelin. Ya, sama telur 2 nggak diomelin. Salah nggak tuh sebenarnya? Salah. Tapi karena redo iman, begitulah hamba yang dapat redo Allah. Undur bi aini ridha iman abada. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan redo selama-lamanya ya Allah. Nikmat baca qasidah jam ya. Ya Allah, itu kata jam gue pengen baca bahasa Arab lagi sama jongkok. Iya. Mana tuh? Berjongkok mana berjongkok? Belajar bahasa Arab bukan luar biasa. Kita doain lah ya, mudah-mudahan Allah kasih biar bisa belajar lagi insya Allah. Kan syaratnya baca qasidah mudah, paham artinya. Ntar insya Allah besok minimal paham jauh ya. Amin ya Rabbal. Nah ini kemudian dibacakan untuk sembuh. Ya. Wa qala fi syarh mu'tamad man qara'a hadhil qasidah. Siapa yang baca ini qasidah
fi kulli lailati jumu'atin bainal maghribi wal isya'i, pada setiap malam Jumat antara maghrib sama isya, ma'a mura'ati syurutiha, disertai jaga syarat-syaratnya. Berapa syaratnya kemarin? Berapa syaratnya kemarin? Ayo. Yang salah nggak boleh pulang ya. 9. Ada kurang kemarin 1 ya. Kurang 1 di bawah itu. Ada 9. Dijaga tuh syaratnya. Apa ganjarannya kalau dia membaca ini istiqomah antara maghrib dan isya di hari Jumat, di malam Jumat? Ya mutu alal imani wal Islam. Ya, dia akan mati dalam keadaan iman dan Islam. Sama kayak kita baca ya, qasi apa namanya? Ratib al-haddad. Ini yang orang-orang sekarang nih kadang nggak amalin, makanya tuh ambil kelas atau ambil kelas. Ini saya ingetin lagi ya. Kita sekarang ini amalan. Kalau memang ada duit nih beli namanya Khulasah ya. Ini karangan Habib Umar. Ini beliau susun ya, itu untuk wirid kita sehari-hari. Dari mulai sebelum subuh bacanya ini, habis subuh bacanya ini, duha bacanya ini, johor bacanya ini, habis asar bacanya ini, habis maghrib, habis isya pengen tidur nih amalannya Al-Khulasah. Siapa yang punya Al-Khulasah di tangan? Yang di sini belum, yang nanti kalau belum silahkan beli, namanya apa? Al-Khulasah. Pesan daripada guru kita Umar Muhammad bin Saleh bin Habib, ini baca ini. Insya Allah yang amalannya Khulasah husnul khatimah. Yang kita nyari apa nanti? Mau nyari apa nih kalau bukan mati husnul khatimah? Percuma kita ngaji tiap malam, sholat tiap hari kalau ujungnya husnul khatimah. Percuma. Kasihan. Maka dalam sebuah hadis diceritakan ada orang beramal amalan soleh hatta bainahu wa bainal jannah illa dirham, sampai antara dia sama surga tinggal sehasta lagi, dekat banget, surga tinggal segini lagi, tapi Allah sudah tetapkan dia itu min ahlin nar, fayamalu amala ahlin nar, maka dia di akhir hayatnya mengamalkan amalan ahlin nar, fadakhala an-nar, maka masuk neraka. Alhamdulillah. Ini hadis sebenarnya bukan apa-apa, buat ingetin kita yang tukang ngaji, jangan sombong kalau ngaji, jangan belagu kalau udah rajin ibadah. Bisa jadi masuk ke kategori nauzubillah min dzalik. Tapi ada lagi yang mengkategorikan begini, sebenarnya nih orang ibadah enggak sebenarnya ibadah, karena Allah nggak bakal menyanyiakan amalan hambanya sekecil apapun. Waman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Meskipun kecil yang kita kerjakan cuma nyebrangin nenek-nenek doang, itu Allah kasih pahalanya. Cuman kalau nenek-nenek udah nyebrang, kita seberangin lagi dosa. Nenek-nenek pinggir jalan kita seberangin, di kok pelapala kita dasar sudah tolol. Udah nyebrang mau seberangin. Udah nyebrang susah-susah. Tanya dulu, jangan main samber aja gitu. Itu namanya beramal kagak pakai ilmu. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, beliau ngarang kitab judulnya Batinul Ithmi, dosa batin ya. Ini yang ngeri. Ini orang yang tadi ibadah sepanjang hidupnya, antara dia sama surga tinggal sejengkal lagi, amalan saking banyaknya, tapi meninggal sul khatimah, kata beliau itu disebabkan oleh dosa yang tersembunyi. Mungkin di ibadah tapi dia riak ibadahnya. Mungkin dia ngaji tapi di ujung bangga diri dengan ngajinya. Itu. Makanya kita jangan senang dulu sebelum masuk surga. Sebelum garis finish jangan kita santai-santai dulu ya. Orang kalau lari sprint itu kan dia baru senang kalau udah apa ya? Udah finish. Ya, jangan kayak si Paul tuh. Lari kencang belum finish loh, udah selebrasi, tinggal pun dari belakang. Dan finish orang, nah ya, syukur-syukur masih nyampe itu.
Kalau sandung jatah mati. Ayo. Makanya kita jangan dulu giram, jangan dulu nyerah, jangan dulu kendor semangat kita sampai kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya rindah, jalan pelan-pelan, yang penting jangan buru-buru jalan. Pokoknya besok mau 12. Sebelah 12. Mau witir 11. Mau puasa Senin Kamis, kalau perlu Daud. Kalau perlu Ikhwan Sanjari. Pokoknya jangan santai aja, ya santai, pelan-pelan, yang penting santai. Ayo kita harapkan mudah-mudahan kita bisa mati membawa iman. Jadi kembali lagi saya ulang dari awal ya. Bangun hubungan dengan Rasul, bacain Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ini buat Rasulullah. Summa ila imam syekh karena nyampe insyaallah. Mudah-mudahan kita ditarik. Dulu ada orang cerita ulama. Ada orang bermimpi di hari kiamat ini orang pengen mencari syafaat. Cuman pengen nyari syafaat gitu. Oh, ada orang luar biasa agung namanya Syekh Abdul Qadir. Lalu kemudian yang orang, ya Syekh, kasih ada syafaat dong, beri ada syafaat. Kata Syekh Abdul Qadir, itu siapa? Keluarga aneh? Bukan. Siapa yang murid aneh? Bukan. Siapa yang pemimpin cinta aneh? Bukan. Aneh nggak ada bapaan, kecuali aneh pernah dengar ente sekali doang. Waktu itu antum lewat, ada bekas debu, bekas jalan rombongan. Kalau dulu kan gitu, kalau jalan rombongan kafilah berdebu. Nanya teman-teman itu siapa? Itu rombongan Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, aneh bisa nolongin dia lewat situ. Cuman tahu bahwasanya ini ada hubungan, cuman sekedar ini nih pernah gitu doang ketemu debu yang pernah diinjak Syekh Abdul Qadir, Anda bisa ngasih dia syafaat. Bagaimana dengan orang yang belajar dari muridnya? Bagaimana dengan orang yang mencintainya? Bagaimana orang yang setiap hari kirim Fatihah buat dia? Pasti dapat syafaat insya Allah. Cuman jangan andal sama syafaat ya. Mengapa lu masih mabok aja tentang syafaat Rasul? Lu masih minum aja tentang syafaat Rasul kok ya? Ini nih yang bahaya, mungkin bahaya. Jangan deh, pelan-pelan tinggalkan maksiat. Insya Allah kalau kita udah cinta ulama, pelan-pelan akan ninggalin maksiat. Saya sama antum sama, kan satu rumah. Saya dulu main nongkrong kemana aja. Nongkrong sana, nongkrong sini, Kalibata, sama kayak antum. Cuman satu modalnya kita punya guru, kita cinta guru, pengen jadi kayak guru. Insya Allah. Mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Minimal ngikut-ngikut dulu dah. Yang niru suatu kaum dia golongannya. Minimal kalau kita pengen jadi kayak guru, pengen jadi kayak ustaz, tiru yang kita bisa. Apa yang bisa ditiru? Motornya, beat ganti beat. Usukin semua. Cek dua, cek. Kalau mau ente tetap pakai kecek, gurunya beli kecek gitu. Disamakan. Yang kita bisa ikutin apaan? Bajunya, oh guru pakai baju apa mereknya? Amu, oh beli Amu, jangan Abu, aku. Apa yang kita bisa tiru? Bukunya, kitabnya, beli kitabnya. Dan mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Insyaallah kalau kita niru-niru ulama, insyaallah kalau nggak jadi ulama minimal kumpulnya bareng ulama. Jangan tiru Korea atau artis apaan itu. Hobinya panjang dicukur ini. Rambut ikut-ikutin. Masih muda jangan. Ya, masih muda jangan ditua-tuain. Ntar dan tua dimuda-mudain. Iya. Lah masa muda dia buat jadi tua. Masih muda normal ya. Itu. Kumis jangan panjang-panjang. Nasi padang ngangkut. Masih muda, cukur, saya ini cukur. Tadi bisa pakai kumis.
Mau kata orang saya kayak orang tua, panggilnya om. Kapan gue nikah sama diri? Awalnya nggak pernah kan gitu. Saya syukur, panggilnya kakak. Iya. Gitu jangan ya. Jadi kalau masih muda jangan ditua-tuain. Jadi udah laku kayak Sataki nggak apa-apa, udah laku kan gitu. Udah laku mah nggak apa-apa tuain, biar bini juga nggak was-was. Oh kalau muda banget, ganteng, muka mengkilat, ya pakai skincare dulu. Ngajar deh kalau musuh itu lain yang dilihat ustadznya bukan kitanya masalahnya. Nah jadi minimal kita ikutin pelan-pelan, ya. Masuk pelan-pelan, enak. Jalan pelan-pelan. Coba kita kalau naik motor langsung gigi 4 gimana? Bongat. Pelan-pelan gas pelan, naik 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, jalan. Ngaji dulu mahya, malam rebu ngaji mahya dulu. Ini kan mahya, ini baru mahya sekali mau ngaji nahu, usul ngaji nahu. Wajib ikro aja, remedial mulu. Pelan-pelan deh. Karena pernah kejadian dulu ada gitu. Saat saya mau ngaji nahu gitu aja. Inisialnya jangan wadidah gitu. Saat saya mau ngaji nahu, iya. Dulu ngaji nahu 3 kali pertemuan. Alhamdulillah. Yang penting Ini biar ada tahu nih. Ini majelis umum. Siapa aja boleh hadir. Mau gede, mau kecil, mau yang pintar, mau yang nggak pintar, boleh hadir semua. Nah, ada pun majelis-majelis yang lain tuh. Nanti kalau mau masuk kudu siap mental dulu. Jangan bilang sama Ustaz Lukman, saat saya mau ngaji nahu, ujung-ujungnya berhenti. Jangan, kudu siapin mental dulu. Itu kalau belum siap mental, perkuat mental kita dulu. Baru ketika ngaji istiqomahin, insya Allah dapat. Setahun ngaji belum dapat, 2 tahun belum, 3 tahun lah paling enggak insya Allah dapat. 4 tahun makin mantap. 5 tahun jadi insya Allah melotok ini sebuah komentar. Kata pertama, kalau di pertama kan sebuah komentar. Kalau kata kedua jadi kata gitu. Kata kiai abdi orang gitu ya. Itu jangan kalah sama sebuah kong. Sebuah kong aja punya guru. Siapa gurunya? Di Sultan. Begitu kita punya sanad. Ya, dan ambil kitab lagi dari butuh. Masa ente ngaji nggak bawa kitab? Sungguh bawa dari kitab. Jangan makan. Itu makanya besok ya bagi teman-teman yang belum punya qasidah burdah beli. Jadi jangan lip sync aja. Lip sync aja. Lancar qasidahnya. Yang kedua beli kitab apa? Khulasoh. Ini kitab wajib ya buat mudah-mudahan bisa mati usul. Khotimah amin ya rabbal. Saya nggak banyak kalah karena nasi kebuli sudah menunggu. Di rumah Ibi tadi udah lihat, saya dikasih lihat reviewnya. Nasi ini mau pizza, katanya bisa ada pizza katanya gitu. Insya Allah berkah, insya Allah kita doakan mudah-mudahan semuanya. Enggak, ya. Khulasoh kalau nanti mau ijazah bisa minta dipatahin ijazah mana? Sama Sataki juga bisa nanti ijazah. Ini khulasoh ini sama kayak Rotibul Haddad. Zikir khos tapi buat am boleh. Ini saya jelasin ya. Zikir terbagi 2, ada am, ada khos, ada umum, ada khusus. Nah cuman ini zikir Thariqah Ba'alawi itu zikirnya khos sebenarnya, kudu ijazah. Cuman uniknya karena semua amalan dari Rasulullah, maka disebutnya zikir am juga boleh. Kayak habis asar di sini baca Al-Waqiah, perlu ijazah baca Al-Waqiah. Mau tidur baca Tabarok, perlu ijazah baca Tabarok? Enggak, cuman biar barokah nanti minta ijazah. Kalau nanti minta ijazah nanti bisa minta ijazah sama saya. Jelas, pokoknya beli dulu, nanti kita ijazahkan barokah semua. Amin ya rabbal. Kita bacakan surat Al-Fatihah buat guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, panjangkan usianya, Allah berkahi hidupnya, jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh-soleha, istiqomah dalam mengajarnya dan juga ikhlas dalam mengajarnya, Allah berikan kesabaran, ketabahan, keistiqomahan. Kita doakan juga untuk semua yang para jamaah yang hadir, mudah-mudahan istiqomah dalam hadir ngajinya, Allah berikan ilmu yang manfaat, taufik dan hidayah, mati husnul khatimah. Juga mudah-mudahan kita yang semua yang membantu, yang menyumbang buat majlis ini, semoga Allah tambahkan rezekinya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh-soleha, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah.
dikabul hajat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semua juga yang punya hajat dikabul semua hajatnya, yang punya hutang Allah lunaskan segala hutang-hutangnya. Allah mudahkan segala urusannya. Yang belum menikah, yang belum punya jodoh, Allah berikan jodoh yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الفاتحة وبسر الفاتحة وكلمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين وذريتنا من أهل الخير، من أهل العلم، من أهل الإخلاص، من أهل العبادة، من أهل الوراء، من أهل الزهد، من أهل الولاية. يا ربنا استجب دعاءنا يا رب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل عباد واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولدنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين يا رب. اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نهضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنهل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل وسلم وبارك على